Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Afternoon Tea Games, di mana kamu bisa chill out sambil ngedengerin artikel-artikel terkini soal video games. Gimana nih kabarnya sobat-sobat Afternoon Tea Gamer? Semoga sehat-sehat terus ya. Oke, di video kali ini, gamer-gamer cowok sebaiknya siapin minuman dingin karena mungkin bakal bikin kalian agak haus. Kita akan ngebahas soal 7 karakter video game wanita terseksi versi Afternoon Tea Games. Samus Aran, Metroid Series. Samus adalah salah satu protagonis wanita pertama di dunia video gaming. Di tahun 1986, Samus menghebohkan dunia video gaming ketika di akhir kisah Metroid yang pertama, dia melepas power switch-nya dan memperlihatkan kalau dia ini ternyata seorang wanita. Pada saat itu, protagonis wanita di serial video game masih langka. Dan satu-satunya hanya ada di game Baradog buatan Namco di tahun 1985 yang relatif tidak terkenal dengan protagonisnya bernama Kishima Suyo. Sejak awal kemunculannya di Metroid, Samus berkali-kali mendapatkan review positif mengenai representasi wanita di dunia video games. Sebagai karakter yang kuat dan menarik tanpa terlalu mengumbar sex appeal, serta memiliki sifat yang relatable dengan para gamer, baik wanita maupun pria. Lara Croft, Tomb Raider Series. Salah satu karakter video game yang paling populer sepanjang masa, Lara Croft pertama kali muncul di seri pertama Tomb Raider di tahun 1996. Gadis bangsawan ini menjelajahi dunia untuk menyelidiki berbagai misteri harta karun dengan bersenjatakan 2 buah pistol dan pengetahuannya dalam arkeologi. Di versi live actionnya, Lara Croft diperankan oleh aktris-aktris papan atas seperti Angelina Jolie dan Alicia Vikander. Di rebootnya di tahun 2013, Crystal Dynamics memulai kembali kisah Lara dan membuatnya menjadi lebih manusiawi sebagai seorang gadis yang bisa merasakan sakit atau takut. Tidak superheroik dan over-sexualized seperti Lara Croft di serial Tomb Raider sebelumnya. Hal ini pun membuat popularitas Lara Croft kembali meningkat. Kalau sobat-sobat Afternoon Tea Games, seneng yang mana nih? Lara Croft yang dulu atau yang sekarang? Lightning, Final Fantasy XIII. Bernama asli Claire Farron, Lightning adalah seorang Guardian Corps yang bersenjatakan gunblade. Walaupun bersifat pemarah dan penyendiri, Lightning adalah seseorang yang sangat protektif terhadap teman-teman dan keluarganya. Meski trilogi Final Fantasy XIII mendapatkan review yang tidak terlalu bagus karena gameplay dan ceritanya yang dianggap substandar serial Final Fantasy lainnya, Lightning ini sangat dicintai para fansnya loh. Lightning adalah karakter Final Fantasy dengan pilihan kostum terbanyak, yaitu lebih dari 90 dan belum termasuk kostum crossover dan kostum downloadable sepanjang triloginya. Lightning bahkan menjadi model untuk brand-brand di dunia nyata, seperti Prada dan Louis Vuitton. Emang benar-benar fashionista ya, mbak yang satu ini. Sebelum kita lanjutin, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar artikel-artikel apa lagi yang ingin kamu dengar di video selanjutnya. Jill Valentine, Resident Evil Series. Protagonis wanita dari Resident Evil pertama di tahun 1996 ini berkali-kali termasuk ke jajaran karakter video game wanita terbaik. Seorang anggota pasukan khusus STARS dan kemudian BSAA, Jill berkali-kali berhasil melalui kekacauan yang melibatkan zombie dan senjata-senjata biologis lainnya. Jill juga sering muncul di luar seri Resident Evil loh, seperti di serial Marvel vs Capcom, Fortnite, Onimusha Soul, dan lain-lain. Di versi live actionnya, Jill diperankan oleh Sienna Guillory dan Hannah John Kamen. Meski sering dikritik karena memiliki penampilan yang seksi dan perawakan yang tidak cocok dengan background militernya, tidak jarang juga Jill mendapatkan pujian sebagai karakter wanita yang atraktif, kuat, dan tangguh.
Bayonetta. Bayonetta series. Diciptakan oleh Hideki Kamiya dan Mari Shimazaki, Bayonetta memang dirancang untuk menjadi karakter yang menonjolkan sex appeal. Bayonetta adalah seorang penyihir berkacamata yang serba bisa, mulai dari kepiawaian bertempurnya dalam menggunakan berbagai macam senjata, mengendalikan waktu, hingga merubah rambutnya menjadi monster-monster untuk membantunya bertempur. Sebagai trivia, Sega sebagai publisher pertama Bayonetta melarang Hideki Kamiya untuk memberi Bayonetta kacamata karena dianggap nerdy. Tapi Kamiya malah ngotot dan akhirnya memberi kacamata bukan hanya ke Bayonetta, tapi ke semua karakter di serial Bayonetta. Kira-kira, kapan ya Bayonetta bakal crossover sama Dante? Dua karakter ini cocok banget nih kalau jadi pasangan. Ivy, Soul Calibur Series. Ivy, yang bernama asli Isabella Valentine, adalah seorang karakter di serial Soul Calibur yang banyak menuai kontroversi karena penampilannya yang vulgar. Putri dari Cervantes de Leon, antagonis utama dari seri Soul Edge yang pertama. Ivy adalah seorang ahli alkimia yang bersenjatakan pedang sihir yang bisa berubah menjadi cambuk. Ivy banyak disukai oleh player base serial Soul Calibur, bukan hanya karena penampilannya yang seksi, tetapi juga karena move list-nya yang technical dan menantang untuk dimainkan, bahkan oleh para gamer veteran. Namun, karena penampilannya, Ivy juga banyak menuai kritik dari para kritikus industri kreatif yang menganggap Ivy sebagai contoh seksualisasi karakter yang berlebihan dalam industri video game. Mai Shiranui, Fatal Fury, dan King of Fighters series. Mai Shiranui adalah seorang master ninja yang bersenjatakan kipas dan mampu mengendalikan api. Selain itu, ahli waris klan Shiranui ini juga adalah seorang ahli memasak. Ninja wanita yang pertama kali muncul di game Fatal Fury 2 di tahun 1992 ini adalah pelopor animasi boob physics yang kini menjadi standar dalam industri game dan animasi. Walaupun seringkali menuai kontroversi dan censorship karena penampilannya yang terbuka, Mai sangat dicintai oleh para fansnya, dari gamer hingga cosplayer. Bahkan, ketika serial King of Fighters 12 dirilis tanpa Mai, penjualan game tersebut menurun tajam. Dengan protes dari para fans, no Mai, no buy. Hingga kini, Mai menjadi karakter karya SNK yang terpopuler. Ia muncul di lebih dari 120 game. Oke, demikian karakter-karakter wanita seksi versi Afternoon Tea Games. Di antara karakter-karakter ini, yang mana nih yang jadi favorit kalian? Jangan lupa tulis ya di kolom komentar. Sekian dulu dari Afternoon Tea Games. Semoga hari kamu menyenangkan ya. Assalamualaikum.